Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan memulai membaca kitab Petrus ya. Kita akan membaca dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ya, kita baca satu perikop nih ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh masuk di dalam kitab Petrus ya. Nah, di dalam perikop ini kita akan belajar beberapa hal. Nah, yang pertama, surat ini ditulis oleh Petrus ya. Petrus adalah salah satu rasul yang juga melayani Tuhan ya. Bersyukur ya kita boleh membaca bagian ini. Nah, surat ini ditujukan memang kepada orang-orang pendatang yang tersebar ya. Misalnya ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ini diberikan kepada mereka. Nah, mereka itu dalam bagian ini ya secara dasar adalah orang-orang yang dipilih. Nah, ini menarik ya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih, di mana mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan siapkan ya, di mana Tuhan telah memilih mereka sejak semula. Nah, ini pemilihannya. Jadi di dalam iman kekristenan itu kita mempercayai tentang konsep pemilihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, hari ini bisa percaya sama Tuhan itu karena Tuhan yang memilih sesuai dengan rencananya. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu Saudara, kok aku bisa jadi orang Kristen ya? Kenapa ya aku kok bisa percaya Yesus ya? Jadi salah satu dasarnya karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara ya dan saya. Jadi menariknya di dalam kekristenan itu bukan kita yang memilih Tuhan ya, tetapi Tuhan yang memilih kita. Kenapa demikian? Karena sejatinya kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak ada sedikit pun sebenarnya kerinduan untuk mencari Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, secara dasar kita setelah jatuh dalam dosa tidak ada sedikit pun ya kerinduan kita itu untuk mencari Allah ya. Apalagi memilih Allah kan begitu. Nah, sehingga bagian ini mengingatkan kita kalau Bapak Ibu hari ini ya, percaya Yesus, jadi orang Kristen begitu ya. Itu karena Tuhan Allah kita yang memilih. Jadi berbahagialah ketika Bapak Ibu Saudara dipilih. Nah, sebagai orang-orang yang dipilih, nah bagaimana sebenarnya sikap kehidupan kita? Nah, pertama kita di sini lihat ya, yaitu orang-orang yang dipilih, berarti kita hari ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi Allah sejak semula merencanakan memang memilih kita. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Konsekuensinya upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah itu menyelamatkan kita. Allah memilih kita untuk kita memperoleh keselamatan itu.
dan ini sesuai dengan rencana Bapa. Nah, kemudian dalam prosesnya kita dikuduskan oleh Roh. Jadi kita masuk dalam proses pengudusan ya. Tuhan yang menguduskan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang tercemar sebenarnya ya. Kita orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan dosa sehingga kehidupan kita penuh dengan dosa. Ya, bersyukur ya. Tuhan terus memproses kehidupan kita sehingga kita boleh mengalami kasih anugerah dari Allah. Nah, ini tujuannya apa? Setelah Tuhan memilih kita, menguduskan kita, tujuannya supaya ini Bapak Ibu Saudara, supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi kita tuh nggak bisa taat sebenarnya. Ada satu lagu sekolah minggu tuh. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Nah itu ada satu lagu yang menarik. Memang taat itu nggak mudah. Ya. Taat baca firman. Ya kadang kepengen ada sih. Tapi untuk taat, konsisten itu rasanya nggak mudah. Ya. Pengen sih berdoa gitu ya. Seneng berdoa. Tapi kadang juga nggak mudah untuk kita lakukan. Taat melakukan firman Tuhan. Taat melakukan apa yang menjadi ketentuan. Nah, Tuhan memanggil kita, Tuhan menguduskan kita supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Nah, mungkin hari ini kita taat, itu bagus. Tapi pertanyaannya taat kepada siapa? Apakah ketaatan kita kepada Yesus lebih dari ketaatan kita daripada yang lain-lainnya? Kadang banyak orang itu lebih taat kepada aturan manusia yang kelihatan memang dibanding taat kepada Tuhan. Taat itu sudah bagus, tapi pertanyaannya taat yang mana yang lebih kita utamakan? Jangan sampai ketaatan kita kepada manusia atau aturan yang berlaku tapi bertentangan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan yang mestinya menjadi yang lebih utama. Begitu ya. Misalnya tantangan ya dalam dunia pekerjaan. Ya, jika kita tahu kita seorang Kristen, mestinya kita bisa mengelola waktu kita tentang ibadah, ya, tentang bersekutu. Nah, dunia hari ini menarik kita untuk kita nggak taat loh kepada Tuhan. Misalnya kita diberikan kegiatan, ya, pekerjaan yang harus melewatkan masa-masa di mana kita perlu ibadah. Itu ada. Nanti kan kalimatnya ya gimana Pak, wong kita buruh kok, wong kita pekerja kok. Loh, enggak masalah. Selama kita konsisten, kita masih bisa bagi waktu dengan Tuhan, it's okay. Cuman masalahnya adalah ketika saudara mau ke gereja, mau ibadah, mau melayani, saudara bilang, udah capek, nggak ada lagi sisa tenaga untuk bekerja. Kenapa? Nah, saudara, ini menjadi sebuah tantangan. Ketika kita taat, ya. Saya mengingatkan kembali supaya taat kepada Yesus Kristus ya, karena kita menerima percikan dari darahnya. Nah, kiranya ya, ini kiranya ya, harapannya kasih karunia dan damai sejahtera itu makin melimpah atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ya kasih karunia dari Tuhan, damai sejahtera itu senantiasa melimpah kok dalam hidup kita. Nah, cuman kita bisa nggak peka dan merasakannya. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Harapannya kita hidup di dalam kekudusannya. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang taat. Sehingga kita nanti bisa menikmati kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. Nah, apakah hari ini pertanyaannya kita sudah menikmati kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah itu dalam hidup kita? Nah, ya, jangan sampai kita tidak mengalaminya karena kita tidak lagi taat kepada Dia, kita tidak menikmati relasi dengan Dia. Karena saya yakin percaya kalau kita menikmati relasi dengan Dia, kita memiliki relasi begitu ya dengan Tuhan dengan baik begitu, kita hidup dalam ketaatan. Saya yakin percaya kita akan menikmati kasih karunia dan damai sejahtera itu. Karena kita akan lebih peka, kita akan lebih sensitif di dalam merasakannya. Jika tidak, yuk mari kita introspeksi apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita tidak lagi mengalami kasih karunia dan damai sejahtera. Pasti ada sesuatu tuh di dalam diri kita. Kok kita nggak damai ya? Kok kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan ya? Nah, perlu ada terobosan-terobosan di dalam diri kita. Kenapa?
bisa jadi jalannya itu tersumbat. Ya. Kemarin AC di rumah itu bocor. Ya, sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama bocornya, berapa kali dibersihkan sama tukang AC nggak selesai-selesai. Nah, satu kali memang kami diskusi dengan tukang AC, gimana sebenarnya? Ditawarkan, gimana Pak kalau diturunkan AC-nya kita bersihkan keseluruhannya? Boleh? Kemarin dibongkar saudara. Ya, ternyata benar. Yang selama ini membuat AC-nya nggak gampang dingin, yang membuat netes-netes ya, kebocoran. Ternyata apa? Banyak sumbatan-sumbatan di ruangan AC di dalam mesinnya itu. Debunya tebal, kemudian beberapa ada yang kotor. Kenapa saya bilang? Ya mungkin waktu ngebersihin yang membersihin nggak teliti. Sehingga karena sudah tersumbat, ya jadi seperti itu. Nah, bisa terjadi ya, kita tidak bisa merasakan dinginnya AC karena sumbatan-sumbatan itu. Setelah sumbatannya dibersihkan, ya kotorannya dibersihkan, ya puji Tuhan, segar kembali AC-nya. Ya. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Jangan-jangan hari ini kita tidak bisa menikmati kasih karunia dari Tuhan karena ada sumbatan-sumbatan yang kita tidak selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita selesaikan, kita bersihkan sumbatan-sumbatan itu sehingga lancar semuanya. Dan kasih karunia dari Tuhan itu cukup buat kita. Ya, mari kita belajar taat karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan, saudara adalah orang-orang yang istimewa. Mari sebagai orang-orang pilihan kita hidup dalam ketaatan sehingga setiap kita boleh menikmati. Tuhan sudah memberikan, cuman seringkali kita tidak peka sehingga kita tidak bisa menikmati. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menikmati kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah itu. Ya, bahkan Tuhan berikan dengan melimpah. Nah, kiranya kita dapat menikmati itu semua dan kita hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau boleh berkati kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau berdoa, menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kasih karunia damai sejahtera melimpah atas hidup kita sekalian. Shalom.